Halo Haidos, namaste, jumpa lagi dengan saya Dayat Malhotra Official Channel. Kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film India yang berjudul Tumbin 2. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang ditinggal pergi kekasihnya karena kecelakaan. Kemudian ia jatuh cinta dengan seorang pria lain, pasang kekasih yang baru turun dari pesawat sedang bermanja-manjaan. Mereka adalah Amar dan Taran. Keduanya kemudian mengendarai mobil dan menuju sebuah tempat yang dikelilingi salju. Diketahui Amar ingin bermain ski di tempat itu dan mengajak Taran, tunangannya. Setelah mereka beristirahat di sebuah resort yang sudah mereka pesan, Amar pun mendaki gunung salju untuk bermain ski. Dia bermain ski dengan sangat indah dan lincah, hingga tanpa sadar ia melewati jalur yang dilarang dan tiba-tiba ia tertabrak oleh kendaraan salju yang dikendarai oleh seseorang. Ia pun terjatuh ke dalam jurang gunung salju dan tertimbun di dalamnya. Di sebuah resort terlihat Taran sedang gelisah menunggu Amar yang sudah lama belum kembali. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari ayah Amar yang menanyakan apakah Amar sudah pulang. Tetapi Taran mengatakan kalau Amar belum pulang sampai sekarang. Ayah Amar sangat menyayangi Taran karena ibu Amar sudah meninggal. Jadi ayahnya mengatakan sudah saatnya Taranlah yang harus memperhatikan Amar. Karena Amar sudah dinyatakan hilang, maka pencarian pun dilakukan namun tidak berhasil. Taran sedih dan menelpon keluarga Amar yang saat itu juga sedang was-was. Keesokan harinya, ayah Amar langsung menuju tempat Taran karena ia khawatir Taran sendirian di resort itu. Tim SHAR terus melakukan pencarian berhari-hari namun tidak juga ditemukan tubuh Amar. Taran dan ayah Amar setiap hari menunggu dan menanyakan informasi tentang Amar kepada tim SHAR namun semua tidak ada hasil. Taran semakin larut dalam kesedihan. 9 hari tim SHAR melakukan pencarian namun sama sekali tidak menemukan petunjuk keberadaan Amar, sehingga tim SHAR mengatakan kepada Taran dan ayah Amar bahwa mereka sudah berusaha maksimal namun tidak berhasil. Tim SHAR juga mengatakan kalau Amar sepertinya telah meninggal. Mendengar itu, Taran pun menangis. Hari-hari pun berganti, namun Taran tidak pernah melupakan Amar. Ia sesekali terlihat sedih ketika mengingat kenangannya bersama Amar, begitupun dengan sang ayah. Dia juga dirundung sedih dengan kepergian anaknya. Adegan kemudian berpindah, Taran menemui ayah Amar. Tepat ke-6 bulan Amar menghilang, sang ayah akhirnya mengalungkan bunga di foto Amar dan menempatkannya di samping foto ibunya yang juga sudah meninggal. Saat Taran dan sang ayah ikhlas melepas kepergian Amar, tiba-tiba mereka kedatangan tamu seorang pria bernama Shekhar. Dan sang ayah memperkenalkan Taran kepada Shekhar. Saat Taran akan pulang, Shekhar menawarkan akan mengantarnya. Namun Taran menolaknya karena dia akan pulang menggunakan sepeda. Adegan kemudian memperlihatkan di sebuah tempat yang sangat jauh di bukit salju bagian Perancis, tubuh Amar ditemukan dan dia dirawat. Ketika itu, Taran dan keluarganya bercanda di dapur sambil membahas kekasih yang cocok untuk Taran dan adiknya. Di waktu yang sama, ayah Amar datang bersama Shekhar. Menurut ayah Amar, Shekhar adalah anak temannya. Ayah Shekhar sudah meninggal dunia, jadi sejak itu Shekhar selalu kesepian dan berkeliaran. Ayah Amar kemudian memperkenalkan keluarga Taran pada Shekhar. Di rumah itu ada kakak Taran bernama Manpreet, adik Taran bernama Gurpreet, dan tunangannya Manpreet bernama Navjot. Malam itu mereka merayakan ulang tahun Manpreet dan yang membuat kue adalah Shekhar. Saat mereka makan bersama, Shekhar menceritakan kenangan saat ayahnya meninggal. Dan mereka semua terharu mendengar cerita Shekhar. Pagi harinya terlihat Shekhar sedang menjemput Taran. Shekhar menceritakan kisahnya dengan Z yang memulai usaha namun Z mengkhianatinya. Sesaat kemudian juga Shekhar menanyakan kepada Taran kenapa dia sangat mencintai Amar. Namun Taran mengatakan ia juga tidak tahu. Mereka lalu terlihat memasuki sebuah bar dan menyapa teman-teman Shekhar di bar itu. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah jalan, Taran tiba-tiba kaget melihat di depannya berjalan sosok pria yang mirip Amar dan berpapasan dengannya. Saat itu juga Taran langsung mengejar dan membalikan badan pria tersebut. Dan ia kaget ternyata pria itu bukan Amar. Ia pun menangis dan Shekhar kemudian memeluknya. Mereka pun duduk di sebuah tempat dan Shekhar menghibur Taran yang sedang bersedih mengingat Amar kekasihnya. Beberapa saat kemudian mereka lalu minum-minum dan
mereka pulang ke rumah malam harinya. Saat itu Taran mabuk berat dan diantar oleh Sekar ke kamarnya. Adegan kemudian berpindah di mana Gurpreet menangis karena kakaknya Manpreet menolaknya untuk menemui pacarnya dan tidak setuju jika Gurpreet menikah dengan orang Pakistan karena Manpreet sangat benci dengan orang Pakistan. Namun atas bujukan Sekar dengan berbagai cara, akhirnya Manpreet pun mau bertemu dengan pacar Gurpreet dengan syarat apapun yang terjadi tetap tidak akan menerimanya, dan itu hanya sekedar berkunjung ke Pakistan saja. Setelah mereka sampai di Pakistan, mereka melihat-lihat keadaan rumah dan keluarga kekasih Gurpreet. Manpreet sedikit kaget setelah mengetahui ada candi di rumah itu karena keluarga tersebut meskipun di Pakistan ternyata mereka beragama Hindu. Manpreet pun mulai terlihat menyukai keluarga itu. Hari berganti hari, Taran pun mulai dekat dengan Sekar dikarenakan Taran mulai menemui kebahagiaan bersama Sekar dan mereka juga membuka sebuah usaha kedai kopi. Suatu hari saat Taran dan Sekar berada dalam sebuah mobil, Taran tiba-tiba sangat sedih. Sekar bertanya pada Taran apa yang terjadi. Taran mengatakan jika dia mengingat Amar. Mendengar hal itu, kemudian Sekar memberhentikan mobil dan Taran pun kaget melihat perubahan ekspresi wajah Sekar. Sekar kemudian turun dari mobil dan membuka pintu mobil, kemudian memegang tangan Taran dan membawanya lari melintasi bukit-bukit yang luas. Dan ketika tiba di tebing, dia pun melompat ke lautan bersama dengan Taran. Taran panik dan saat mengapung di atas air, ternyata itu cara Sekar untuk menghilangkan kesedihan Taran. Mereka pun berciuman. Di saat yang bersamaan, terlihat adegan di mana Amar yang koma di suatu tempat tiba-tiba sadar dan membuka matanya. Adegan pun kemudian beralih di mana Sekar dan ayah Amar sedang berada di sebuah bandara. Diketahui ternyata mereka sedang menunggu Amar yang akan kembali dari Prancis setelah seseorang yang menemukannya di sebuah sungai kecil di Prancis menelpon mereka bahwa Amar masih hidup dan sadar dari komanya selama 8 bulan. Sembari menunggu Amar, saat itu ayah Amar mengatakan kepada Sekar bahwa Amar bangkit dari koma dan mengalami sedikit lupa ingatan, dan ia berharap Sekar membantunya untuk mengingatkannya dan berharap semoga Amar baik-baik saja. Sekar pun mengatakan jangan khawatir dan Amar akan baik-baik saja. Dan tiba-tiba Amar pun datang. Sekar kaget dan sedih ketika melihat Amar. Gurpreet dan keluarganya pun menangis dan memeluk Amar. Pun ayahnya, dia pun memeluk anaknya dengan sedih. Dan saat itu Amar menanyakan di mana Taran. Ayahnya pun menunjukkan Taran yang sedang ketakutan membuka matanya untuk melihat Amar. Amar pun mendekatinya dan saat Taran membuka matanya dan melihat Amar, ia pun menangis dan memukulnya. Sesampai di rumah, mereka pun berpesta menyambut kedatangan Amar. Saat itu Amar mengatakan kepada ayahnya agar tidak usah khawatir dan besok dia akan pergi ke kantor. Malamnya pesta pun berlanjut. Mereka makan bersama, namun Taran malah murung. Di saat itu pula ayah Amar menelpon Sekar, namun Sekar tidak mengangkatnya. Saat Taran mengantar Amar ke kamarnya, Amar terlihat mencium Taran. Namun Taran hanya bersikap dingin, kemudian menyuruh Amar untuk tidur dan ia pun pergi. Saat dalam perjalanan pulang, Taran menelpon Sekar dan menanyakan kenapa tidak datang ke pesta Amar. Sekar pun menjawab dia bertemu teman lamanya dan mengobrol serta minum sehingga tidak pergi. Taran pun kemudian menyuruh Sekar untuk pulang karena saat itu Sekar sedang menyetir dalam keadaan mabuk, dan Sekar pun menurutinya sambil mengatakan berhati-hatilah, aku akan menemuimu segera. Dan di waktu itu Taran dilema karena saat sudah jatuh cinta dengan Sekar, Amar tiba-tiba muncul. Suatu malam saat Sekar pulang dari pesta, ia melihat Taran sedang menunggunya di depan rumah. Taran pun bersandar di bahu Sekar dan berkata bahwa Gurpreet mengatakan kamu akan pergi jauh. Sekar kemudian mengantar Taran pulang dan di saat itu Manpreet melihat mereka. Saat tiba dalam rumah, Taran kemudian mengatakan Sekar akan pergi setelah pembukaan toko. Manpreet dan Gurpreet pun sedih dan memeluk Taran. Sedangkan di waktu itu Sekar menghabiskan malamnya di sebuah bar sambil minum-minum. Keesokan paginya saat Taran memilihkan baju yang cocok untuk dipakai Amar, saat itu pun Amar mengatakan kamu sangat sempurna. Apa yang akan aku lakukan tanpamu? Terima kasih Tuhan kamu ada di dalam hidupku. Taran pun sedih dan bingung. Adegan pun berganti di mana saat itu pembukaan toko Taran. Ketika Taran dan Amar menari, tiba-tiba datang Sekar dan pandangan Taran beralih ke Sekar. Saat itu juga ayah Amar melihat Taran yang sedang memandangi Sekar.
Taran kemudian memberikan sambutan terima kasih kepada orang-orang yang membantunya membuka toko itu. Pertama, dia berterima kasih kepada dua orang, yaitu Francois dan Daniel. Dan kemudian Taran melanjutkan, dan satunya adalah teman saya. Tanpa dia, ini tidak akan pernah mungkin terjadi. Dia adalah Sekar. Saat itu, Ayah Amar mulai sedikit melihat ada perubahan dengan sikap Taran ketika Taran mengatakan agar Sekar berdiri di sampingnya. Saat Taran, Amar, dan Sekar sedang menari bersama, pandangan Taran lebih lama terhadap Sekar. Gurpreet yang menyaksikan mereka bingung, begitupun Ayah Amar. Setelah acara selesai, Taran memperkenalkan Amar pada Sekar. Kemudian Taran berkata akan mengantar Amar pulang ke rumah. Sebelum berangkat, Taran mengatakan akan menghubungi Sekar karena ada sesuatu yang mau dibicarakan. Dalam mobil, Taran sedih sambil melihat Sekar di balik kaca spion. Dan di dalam mobil itu, Ayah Amar pun heran melihat perubahan Taran. Amar pun mengatakan, apakah kamu baik-baik saja? Taran menjawab, baik-baik saja. Sesampai di rumah, saat Taran pamit pulang dengan sedih, Amar memanggil Taran dan mengucapkan selamat. Kemudian ia menutup pintu kamar. Taran pun kemudian menemui Ayah Amar. Saat itu Ayah Amar berkata, apakah kamu bahagia? Sambil menangis, Taran menjawab, tidak ayah, aku sangat sedih. Ayah pun memeluknya dan berkata, bahagialah. Pertama, kamu harus menemukan kebahagiaanmu. Jika tidak, bagaimana kamu akan membagi kebahagiaan? Taran balik bertanya, apakah aku harus membuat seseorang sedih? Ayah mengatakan, lakukan apa yang menurutmu benar. Pagi harinya, Taran dan Amar sedang berdoa di kuil. Saat itu, Taran menceritakan saat dia menunggunya waktu kejadian kecelakaan. Saat itu pun ia mengatakan sangat ketakutan karena dia tidak ada di sampingnya. Dan sampai akhirnya ia bertemu dengan Sekar. Mendengar itu, Amar sedih dan kaget. Saat itu juga Taran langsung mengaku pada Amar bahwa tidak peduli seberapa besar dia mencintainya, namun sekarang ada orang lain dalam hidupnya. Dan orang itu adalah Sekar. Melihat Sekar datang, Amar pun tersenyum pahit dan mengatakan bahwa dia selalu terlambat. Dan ia pun menemui Sekar. Amar mengatakan semua mereka tidak salah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia telah melewatkannya dan sekarang Taran menjadi milik Sekar. Dan Amar pun mengatakan kepada Sekar agar merawat Taran. Setidaknya dia masih bisa menjadi teman Taran. Taran pun menangis dan Amar pamit. Ketika mereka berdua, Sekar berkata kepada Taran, Amar adalah kekasihmu dan kamu mencintai dia. Kamu telah banyak bermimpi dengannya dan kamu sudah lama menunggu dia. Dan aku ini siapa? Dari mana asalku? Dan berapa lama kamu mengenal aku? Biarkan aku yang pergi. Saat itu Taran hanya menangis dan Sekar pun melanjutkan perkataannya. Mengapa kamu melakukan ini, Taran? Taran pun menjawab, kamu selalu mengatakan bahwa aku harus melakukan hal yang benar. Itu bukan kesalahanmu. Kamu hanya datang dalam hidupku tanpa alasan. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin menyuruhmu pergi karena Amar kembali. Dan Taran pun menangis di pelukan Amar. Sekar juga menangis dan begitupun Amar menangis sendirian di mobil. Adegan kemudian beralih. Saat itu Amar menemui Sekar dan berkata bahwa itu adalah keputusan Taran ingin hidup bersamamu. Semua keluargaku pun menyukaimu dan saya juga berharap bisa menyukaimu sebesar sayangnya mereka. Malam pun tiba. Saat semuanya sedang bersenang-senang di sebuah bar, Sekar hanya minum dan mabuk sambil memandangi Taran yang sedang menelpon dan ia pun bergoyang gila-gilaan. Keesokan paginya saat Sekar bangun, ia ditelepon oleh Taran dan saat itu Taran bersama Amar. Taran mengatakan dia kembali ke London untuk mengantar Amar untuk berobat. Mendengar itu, Sekar sangat marah dan melempar cermin dengan HP-nya. Adegan pun kemudian berpindah. Saat malam, Taran, Gurpreet, Manpreet, dan pacar Manpreet sedang panik karena mereka menghubungi Sekar tidak diangkat dan sudah 2 hari belum pulang. Hingga saat pagi, tiba-tiba Sekar datang. Saat itu dia dalam keadaan mabuk. Dia menjelaskan kalau ia sedang minum dengan temannya. Mereka semua heran saat melihat Sekar seperti itu. Mereka juga kaget saat Sekar mendorong pacar Manpreet dan mendorong Taran. Dan kemudian Sekar mengemasi barang-barangnya dan pergi. Kemudian Amar dan Taran diam-diam masuk ke dalam kamar Sekar. Ketika berada di kamar itu, Amar kaget melihat sweater yang bernomor 39 yang tergantung. Dan seketika ia mengingat bahwa orang yang mendorongnya saat berselancar di salju adalah Sekar.
Amar kemudian bertanya pada Taran, siapakah Sekar sebenarnya? Saat Amar dan Taran menemui ayah Amar, ayahnya pun menjelaskan bahwa sebenarnya Sekar bukanlah anak temannya dan dia berbohong selama ini. Dan adegan pun berlanjut beberapa bulan yang lalu, di mana saat itu Sekar mengatakan yang sebenarnya kepada ayah Amar. Ia mengatakan sebenarnya ia tidak sengaja menabrak Amar dan terjatuh. Itu bukan salah Amar maupun salahnya, tetapi hanya sebuah kecelakaan tak disengaja. Jadi waktu itu juga Sekar selalu menunggu kabar kepulangan Amar dengan diam-diam mengikuti Taran dan ayahnya yang sedang mencari Amar karena ia merasa bersalah. Dan Sekar pun meminta kepada ayah Amar agar membawanya ke polisi dan membunuhnya, bahkan menjadikannya budak ataupun menjadikannya seorang anak untuk menebus kesalahannya. Ayah Amar pun kaget mendengar itu dan kemudian ayahnya pun setuju dan berpura-pura bahwa Sekar adalah anak temannya. Adegan kemudian berpindah ke Sekar, di mana ia mengendarai mobil dalam keadaan mabuk berat. Ia saat itu mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan ia pun mengalami kecelakaan. Mendengar Sekar kecelakaan, semua keluarga Amar pun panik dan kaget, dan mereka semua bergegas ke rumah sakit. Saat Taran, Amar, dan ayahnya tiba di rumah sakit, ternyata Sekar sudah tidak ada di rumah sakit itu. Sekar ternyata diam-diam sudah pergi dan menuju bandara dan akan meninggalkan kota itu. Mereka pun kemudian bertanya kepada dokter yang merawat Sekar tadi, dan ternyata dokter itu adalah teman Sekar. Dan ia mengatakan bahwa 15 menit lagi Sekar akan lepas landas dan tidak tahu kemana ia akan pergi. Bahkan kita tidak mungkin bisa tempuh dalam waktu 15 menit jika menuju bandara. Amar dan Taran pun menggunakan mobil ambulans untuk menuju bandara. Saat tiba di bandara, mereka menemukan Sekar yang saat itu sudah akan menaik pesawat. Amar pun mengatakan jangan lakukan ini padanya. Tolong jelaskan apa salahnya. Aku tahu kamu dan semuanya dan kami semua masih mencintaimu. Sekar pun menjelaskan bahwa itulah masalahnya. Karena kalian semua terlalu mencintaiku, maka aku akan diam-diam melarikan diri ke duniaku. Sekar pun mendekati Taran yang berdiri diam. Ia pun berkata pada Taran, mengapa kamu muncul lagi? Kamu membuat aku sulit untuk pergi. Taran pun membalas, kenapa kamu mau pergi? Sekar pun menjawab, kamu memiliki dunia sendiri sebelum aku datang, dan sekarang kamu memilikinya lagi dan tidak ada tempat untuk aku di dalamnya. Amar yang mendengar semua itu hanya diam dan menangis. Taran pun mengatakan dirinya yang akan memutuskan dan Sekarlah yang ia cintai. Sekar menatap Taran dan bertanya lagi, aku tidak akan pergi, namun kamu harus ucapkan sekarang bahwa kamu tidak mencintai Amar. Taran hanya menangis di pelukan Sekar, dan Sekar pun kemudian mengatakan, jangan melakukan hal yang bodoh untuk jatuh cinta padaku, dan sekarang giliranku lah yang harus melakukan hal yang benar. Dan Sekar pun pamit pergi. Sebelum ia pergi, ia memeluk Amar. Terakhir kemudian ia mengatakan selalu senyum, tertawa, dan bahagia. Itulah cinta. Dan kemudian ia pergi. Melihat kepergian Sekar, Taran pun memeluk Amar. Semua keluarga yang menyaksikan itu pun sedih dengan kepergian Sekar. Sekar juga yang sedang berada di dalam pesawat menangis. Pesawat terbang jauh dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita dari film Tumbin 2 guys. Buat kalian yang ingin request film selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Saya Dayat Malhotra Official Channel undur diri di hadapan Anda.